Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-6. Dalam part yang kedua ini, cerita pun kembali mengarah ke keluarga Raoul, yang nampaknya mengundang Leon ke dalam festival 6 bangsawan. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui permasalahan dari Jill, yang telah dituduh telah menjual barang palsu. Tapi untungnya permasalahan itu dapat diselesaikan. Pada part kali ini, panel cerita pun menyorot ke Layla yang baru saja kembali dari petualangannya. Nampaknya Layla itu telah berpetualang cukup lama, bahkan hampir dari setengah liburan musim dinginnya itu telah digunakannya untuk berpetualang bersama Sergei. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Layla, karena memang dia telah mendapatkan hasil yang memuaskan di mana ia telah menemukan ideal. Di sini, ia pun sedang beristirahat di rumah keluarga Emil. Namun nampaknya Emil itu benar-benar khawatir kepada Layla, karena ia itu tidak menyangka Layla benar-benar menantang sebuah dungeon. Jadi di sini Emil pun menjadi khawatir karena Layla itu bersikap dingin juga dan bersikap sedikit berbeda ketika baru saja kembali dari petualangannya itu. Tapi bagi Layla, pertanyaan Emil itu terlalu bertubi-tubi dan bahkan sangat mengganggu dirinya. Sontak amarah Layla pun naik dan membentak Emil. Namun di sini Emil yang biasanya tenang nampaknya sudah terlalu sering dibentak oleh Layla. Ia juga terlalu lama untuk menyabari dan mengalah kepada Layla. Sontak Emil pun ikut terbawa emosi dan mereka pun berdebat. Tapi di tengah perdebatan itu Ideal pun langsung muncul di hadapan Emil dan menjelaskan kalau Layla itu telah berpetualang bersama Sergei. Jadi ia itu akan baik-baik saja dan aman. Tentu saja setelah mendengar nama Sergei, Emil itu menjadi terkejut dan marah karena Layla itu tidak pernah bilang kalau akan berpetualang bersama Sergei. Di sini Emil pun sangat marah dan cemburu kepada Layla. Tapi nampaknya amarah Layla itu masih belum padam. Jadi bukannya menenangkan Emil, justru Layla juga malah tambah marah dan ngegas kepada Emil. Di sini Layla juga memarahi Ideal yang muncul seenaknya saja dan menjelaskan hal yang tidak perlu. Setelah itu Layla pun pergi meninggalkan Emil di sana karena memang ia menganggap akan bertambah buruk jika mereka terus bersama dalam keadaan emosi seperti ini. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Raoul. Di sini nampaknya Sergei itu udah pulang dan menemui ayahnya yaitu Albert. Albert pun sangat senang ketika Sergei itu pulang. Tapi nampaknya hubungan kedua karakter kita ini tidak terlalu bagus karena memang Albert itu menganggap Sergei sebagai anaknya. Namun Sergei itu merasa kalau Albert itu hanya menjadikan Sergei sebagai pengganti Leon saja, mendiang anak yang sudah meninggal. Di sini Albert pun mencoba mengajak Sergei untuk pergi ke festival yang akan diadakan oleh 6 bangsawan agung. Karena nantinya ia juga akan memperkenalkan Sergei kepada Leon yang mirip dengan mendiang anaknya dulu. Tapi Albert itu nggak menyebutkan nama Leon karena khawatirnya Sergei itu nggak akan datang ketika ia disebutkan pengen berkenalan dengan siapa. Panel cerita pun kembali menyorot mention Mary lagi. Di sini nampaknya Livia dan Angie itu masih bertengkar. Bahkan suasana dalam Mansion Mary itu yang tadinya ramai, sekarang itu berubah menjadi sunyi karena memang aura kemarahan dari Livia dan Angie itu sangat terasa. Tentu saja Mary dan Luxon itu menyalahkan Leon karena tidak becus sebagai laki-laki yang menjaga mereka. Tapi mereka juga masih memperdebatkan masalah nasib dari Noel karena memang mereka itu tidak tahu harus bagaimana lagi. Nasib Noel itu harus dikemanakan gitu. Di sini Leon pun berkata kalau sebaiknya Noel itu memilih keputusan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, nampaknya Mary kurang setuju dengan Leon. Ia juga berkata kalau harusnya Leon juga bisa ikut membantu Noel untuk melanjutkan hidupnya. Tapi pada saat itu Cordelia pun datang dan berkata kalau ada seorang tamu di sini. Ternyata itu adalah Louis. Di sini Leon pun langsung menyambut Louis dengan hangat, mengingat Louis itu kan sudah sangat membantu ketika ia menangani kasus dari Noel dan Loic. Tapi di sini Louis pun tidak basa-basi dan langsung mendekat ke arah Leon. Di sini Leon dan Louis pun sangat dekat, bahkan hampir bersentuhan. Lalu Louis pun berkata kalau akan ada festival 6 bangsawan agung yang akan diadakan beberapa hari lagi. Louis itu ingin kalau Leon bisa menemaninya ke festival itu. Tapi saat itu Cordelia pun langsung datang membawa Angie dan Livia ke sana. Tentu saja Angie dan Livia itu langsung melihat Leon sedang berdekatan dengan Louis. Setelah melihat hal itu, ya kalian bisa tahu sendirilah sikap Angie dan Livia itu seperti apa. Namun nampaknya Louis itu bisa menghadapi keadaan itu dengan bertingkah layaknya seorang kakak. Ia juga menceritakan tentang adiknya yang sangat mirip dengan Leon. Tapi sayangnya adiknya itu telah meninggal 10 tahun lalu. Dan sebelum adiknya meninggal,
Louis dan adiknya itu sempat berjanji untuk bersama ke festival bangsawan itu. Setelah mendengarkan cerita dari Louis, nampaknya Livia itu menjadi tersentuh dan meminta Leon untuk mewujudkan janji antara Louis dan adiknya itu. Kemudian obrolan mereka berdua pun berpindah ke topik Angie. Di sini Livia pun meminta Leon untuk menemui Angie pada saat ini, karena pastinya Angie itu membutuhkan Leon pada saat ini. Dan benar saja pada saat Leon memasuki kamar Angie itu langsung manja kepada Leon loh. Di sini Angie juga sempat meminta saran kepada Leon untuk berbaikan dengan Livia. Mendengar hal itu, Leon pun segera memberikan Angie saran, dan ia pun akan mengajak Angie untuk jalan-jalan di negeri Alzer ini ya, untuk refreshing lah. Karena Leon itu juga tahu kalau Angie itu sedang banyak pikiran. Mendengar hal itu, Angie pun sangat senang. Tapi di sini ia pun meminta maaf kepada Leon terlebih dahulu, kalau sebenarnya ia juga telah menyembunyikan beberapa hal dari Leon. Panel cerita pun berpindah ke pertemuan di antara 6 bangsawan Alzer. Di sini suasana dalam pertemuan itu pun menjadi suram, karena memang saat ini Alzer sudah mengalami kekalahan kedua mereka. Apalagi kekalahan kedua mereka ini bisa dibilang berturut-turut. Bahkan Alzer juga harus membayar sejumlah uang sebagai kompensasi mereka kepada Leon. Di sini ayah dari Pierce pun sangat marah dan jengkel kepada Alzer karena mereka sudah membiarkan Leon melakukan hal yang seenaknya. Kemarahan itu juga tak hanya dirasakan oleh ayahnya Pierce, tapi juga ayahnya Louis. Kemudian mereka semua pun bersungut-sungut. Melihat ketidaknyamanan itu, Albert pun langsung meminta mereka berdua untuk berhenti mengeluh. Karena memang nasib kekalahan mereka sudah terjadi. Jadi yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mengambil langkah yang baik agar kekalahan mereka itu tidak terulang kembali. Dan jika mereka masih mengeluh saja, maka lebih baik pertemuan kali ini dibubarkan saja. Setelah mendengarkan hal itu, ayah dari Loic dan Pierce pun menjadi terdiam. Namun tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang memasuki tempat rapat itu dan mengatakan bahwa ada berita buruk karena pada saat ini pohon suci dalam keadaan yang aneh. Panel cerita pun berpindah lagi ke arah karakter Leon, Angie, dan Livia. Di sini ternyata mereka itu sedang jalan-jalan di tengah ibu kota Alzer. Dan pada saat itu juga kebetulan sedang turun salju yang sangat indah. Melihat hal itu, Leon pun berkata kalau malam ini adalah malam Natal bersalju yang sangat indah. Ya karena memang itu adalah hari penghujung di tahun itu. Tapi dalam dunia otome game ini kan tidak pernah mengenal yang namanya Natal. Jadi Angie dan Livia pun agak bingung dengan perkataan dari Leon. Namun yang pasti ada sesuatu hal yang mereka ketahui dari perkataan Leon. Memang salju yang turun pada malam ini terlihat sangat indah. Oh ya, di sini mereka juga menaiki sebuah kereta untuk berkeliling ibu kota Alzer itu. Saat menaiki kereta, nampaknya Angie itu cukup senang karena memang ini adalah sebuah transportasi yang ia ingin bangun di kerajaan Holford. Mata Angie pun selalu bersinar saat mereka menaiki kereta itu. Di sini Angie juga berkata kalau teknologi negeri Alzer ini sangat luar biasa karena mereka bisa memanfaatkan energi dari pohon suci dengan baik. Tak hanya Angie, Livia pun nampak cukup menikmati pemandangan yang disediakan ketika mereka menaiki kereta ini. Namun bagi Leon, hal ini merupakan hal yang sangat biasa. Ya karena selain Leon itu udah lama tinggal di Alzer, ya kita tahu sendiri lah. Leon kan adalah seorang reinkarnator dari Jepang, di mana Jepang itu kan memang sangat akrab dengan kendaraan kereta ini. Tapi di sini Leon pun berkata kalau Angie itu benar-benar memikirkan keadaan kerajaan Holford ya. Mendengar hal itu, Luxon pun datang dan berkata kalau memang hanya masternya sajalah yang tidak memikirkan apapun ketika tiba di negara ini. Di sini Luxon juga benar-benar menjelekkan Leon di hadapan kedua tunangannya itu. Namun tentu saja Leon itu tidak akan membiarkan Luxon untuk berbicara seenaknya. Jadi mereka berdua pun bertengkar dalam kereta itu. Ketika melihat Leon yang sedang bertengkar dengan Luxon, di sini Angie pun tertawa dan mengatakan syukurlah kalau hubungan Leon dan Luxon itu baik-baik saja. Karena pada awalnya Angie itu sedikit khawatir, apalagi Luxon itu kan sudah berani menjebak Leon dalam situasi yang begitu rumit. Di sini Livia pun mengatakan hal yang sama. Tapi menurut Livia, Leon itu terlihat sangat imut ketika dirinya sedang marah ataupun bertengkar dengan Luxon. Mendengar perkataan itu, Luxon pun langsung berkata kalau sepertinya Livia itu harus memeriksakan indera penglihatannya karena mengatakan kalau Leon itu sangat imut ketika ia sedang bertengkar ataupun marah.
Ya tentu saja setelah Luxon mengatakan hal itu, Leon pun segera memprotes dirinya kembali. Tapi Luxon pun tidak memperdulikan protes dari Leon itu. Karena memang, pandangan Luxon saat ini sedang tertuju kepada puncak pohon suci. Di sini ia pun berkata kalau ia merasa ada yang aneh dengan pohon suci. Karena memang dalam datanya pohon suci itu tidak pernah mekar. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi kaget dan langsung melihat ke arah pohon suci. Di sini Angie, Livia, dan Leon pun tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Karena memang pohon suci itu sudah mekar pada saat mereka melihatnya. Di satu sisi, itu terlihat cukup indah karena bercampur dengan indahnya salju yang turun. Tapi di sisi lain, Leon pun merasa kalau akan terjadi sesuatu yang tidak beres di sini. Panel cerita pun berpindah ke Mansion Mary. Di sini, Leon, Angie, dan Livia pun telah kembali dari jalan-jalan mereka. Mereka pun langsung disambut oleh Cordelia yang segera membawakan mantel mereka masuk. Malam ini juga merupakan malam yang cukup spesial karena memang Julius lah yang memasak untuk makan malam. Ya walaupun menu makan malamnya hanyalah sebuah sate daging. Melihat hal itu, Angie pun berkata kepada Livia kalau dirinya itu tidak pernah menyesal ketika ditinggal oleh Julius. Tapi saat ini, ia melihat Julius itu memakai celemek dan memasak makanan. Ia pun mulai merasa kalau keputusannya untuk meninggalkan Julius itu adalah keputusan yang tepat. Di sini Mary yang melihat Leon baru pulang dari jalan-jalannya pun mengharapkan sebuah oleh-oleh dari Leon. Ekspresi Mary sangat senang ketika melihat Leon mendekat ke arahnya. Namun sayangnya, Leon itu tidak membelikan apapun untuk Mary. Dan seketika itu juga, ekspresi Mary pun berubah menjadi cemberut. Pada malam itu, mereka pun makan malam bersama. Mansion Mary pun dipenuhi dengan kebahagiaan dan canda tawa ketika melangsungkan makan malam tersebut. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Raoul. Di sini, Sergei dan Louis pun dipanggil ke ruangan Albert, karena nampaknya Albert juga ingin membicarakan sesuatu yang penting kepada mereka. Tapi seperti biasanya, Sergei dan Louis itu tidak saling akur satu sama lain. Mereka bahkan tidak saling memandang, padahal mereka itu sedang bersebelahan. Melihat sikap kedua anaknya itu, Albert pun hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Tapi pada saat itu Albert pun langsung mengatakan kalau pohon suci sudah berbunga dan para petinggi tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pohon suci yang berbunga itu. Karena memang bahkan selama 300 tahun belum ada catatan yang menunjukkan tentang pohon suci yang berbunga itu. Mendengar hal itu, Sergei pun tertawa dan berkata kalau itu ada sesuatu yang bagus. Karena memang kita ini beruntung bisa menyaksikan pohon suci yang sedang berbunga itu. Sementara itu, Louis pun memasang tatapan yang cemas, karena ia memiliki firasat yang buruk mengenai hal ini. Louis pun juga sedikit menegur Sergei karena memang ia bersikap seperti anak-anak dan tidak mewaspadai apa hal yang akan terjadi jika pohon suci itu berbunga. Nampaknya Sergei itu tidak mendengar teguran dari Louis, jadi ia pun malah marah balik kepada Louis. Sergei dan Louis itu tidak berdebat hebat karena memang mereka itu sedang berada di depan Albert. Melihat situasi itu, Albert pun langsung berkata kalau festival 6 Bangsawan Agung itu akan tetap dimulai dengan melihat perkembangan kondisi dari pohon suci. Setelah mendengarkan hal itu, Sergei pun langsung meninggalkan ruangan Albert dan berkata kalau festival hanyalah untuk anak-anak saja. Melihat sikap Sergei yang seperti itu, Louis pun langsung menggertakkan giginya dan ingin menghajar Sergei dari belakang. Tapi ia pun mengurungkan niatnya itu. Di sini Albert pun juga menenangkan amarah dari putrinya. Karena memang Albert juga tahu kenapa alasannya Louis itu sangat membenci Sergei. Tapi Louis juga mempertanyakan kenapa ayahnya itu sampai mengadopsi Sergei untuk menjadi pewaris keluarga Raoul. Mendengar hal itu, Albert pun menghela nafasnya dan berkata kalau saat Sergei sudah diadopsi, maka mereka semua sudah menjadi keluarga sekarang. Setelah mendengarkan jawaban hindaran dari ayahnya itu, Louis pun berkata ia tidak pernah menganggap Sergei sebagai adiknya, karena memang adiknya hanyalah Leon seorang. Panel cerita pun berpindah ke kamar Louis. Di sini Louis pun mengambil foto adiknya yang bernama Leon, tapi foto itu hanya tinggal separuh, dan ada bekas kebakar di foto tersebut. Jadi ternyata saat Leon sang adik dari Louis itu meninggal, Albert itu mencari anak laki-laki yang menurutnya layak untuk menjadi penerus keluarga Raoul. Dan dipilihlah Sergei. Di sini pada awalnya Louis itu nggak setuju kalau ayahnya mengadopsi seorang anak laki-laki. Karena memang bagi Louis adiknya hanyalah Leon seorang.
Tapi Albert pun mencoba memberikan pengertian kepada Louis kecil pada saat itu. Jadi lama-kelamaan Louis pun ikhlas dan mencoba untuk menerima Sergei. Bahkan saat pertemuan pertama Louis dengan Sergei, Louis itu mencoba bersikap ramah kepada Sergei. Tapi sayangnya sikap ramah yang dikeluarkan oleh Louis itu tidak direspon dengan baik oleh Sergei. Di sini malah Sergei itu sangat tidak senang dengan Louis. Namun di sini Louis itu tetap sabar dalam menghadapi Sergei. Sampai suatu hari, tiba-tiba saja Sergei itu membakar semua barang kenangan Leon yang ada di kamar Louis. Termasuk juga foto dari Leon. Tentu saja Louis pun sangat marah dengan tindakan dari Sergei itu. Dan ia juga sempat mengkorek-korek tungku api yang sudah membakar semua kenangan dari Leon itu. Tapi sayangnya hanya potongan foto dari Leon sajalah yang masih tersisa. Sejak pada saat itulah, Louis bersumpah kalau ia tidak akan pernah memaafkan Sergei. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Sergei. Di sini Sergei itu nggak mikirin Louis ataupun pohon suci sama sekali loh. Yang hanya ada di dalam pikirannya Sergei itu hanyalah Layla. Bahkan ia pun nampaknya akan merebut Layla dari tangannya Emil. Ia juga mengingat kalau dalam acara festival itu akan ada di mana pasangan pria dan wanita masuk ke dalam gua. Dan jika mereka itu melakukannya, maka mereka bisa diberkati untuk menjadi pasangan selamanya. Nampaknya Sergei itu berniat untuk mengajak Layla ke gua tersebut. Dan di panel cerita terakhir, Sergei pun berkata, bahkan jika cinta pertamaku tidak terwujud, tapi kali ini aku tidak akan menyerah. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game-nya volume kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.